berjumpa lagi dengan channel Klavo Sukacita. Saya akan membagikan bagian firman Tuhan bagi kita di hari ini, namun sebelumnya mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas kehidupan yang Engkau karuniakan bagi kami di hari ini, setelah Engkau menjagai kami melewati malam dalam tidur dan istirahat. Kami hendak membaca, mendengar, serta merenungkan firman Tuhan untuk menjadi pelita bagi kaki kami dan terang di jalan kehidupan kami sepanjang hari yang Tuhan karuniakan. Karena itu kami mohon tuntunan kuasa Roh-Mu yang kudus, menuntun akal budi, pendengaran, perhatian, dan konsentrasi kami, dan singkapkanlah firman Tuhan bagi kami, agar firman yang tersingkap memperlengkapi kami, di dalam kami menjalani segenap kehidupan kerja dan karya kami, sepanjang hari yang Tuhan karuniakan. Demi Yesus Kristus, firman yang hidup kami berdoa, amin. Pembacaan firman Tuhan bagi kita terambil dari Perjanjian Baru, Kitab Ibrani pasal 13, ayat 5 bagian B. Ibrani pasal 13 ayat 5 bagian B, saya akan membacakannya. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sekali lagi, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Demikian firman Tuhan. Dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang telah membaca, mendengar, merenungkan, dan melakukan firman di dalam kehidupan setiap hari. Pemirsa channel Klavo Sukacita yang diberkati Tuhan, surat Ibrani terutama ditulis kepada orang-orang Kristen Yahudi yang sedang mengalami penganiayaan dan keputusasaan. Penulis berusaha untuk memperkuat iman mereka kepada Kristus dengan menjelaskan secara teliti keunggulan dan ketegasan penyataan Allah dan penebusan di dalam Yesus Kristus. Ia menunjukkan bahwa penyediaan penebusan di bawah perjanjian yang lama sudah digenapi dan tidak terpakai lagi karena Yesus telah datang dan menetapkan suatu perjanjian yang baru oleh kematiannya yang mengerjakan pendamaian. Penulis menantang para pembacanya, pertama untuk tetap mempertahankan pengakuan mereka terhadap Kristus hingga pada kesudahannya, yang kedua untuk maju terus menuju kedewasaan rohani, dan yang ketiga untuk tidak kembali kepada kehidupan di bawah hukuman dengan cara percaya kepada Yesus Kristus. Pemirsa channel Klavo Sukacita, dari bacaan kita Ibrani pasal 13 ayat 5 bagian B ini diberikan tema kasihnya tidak terbatas dan tidak pernah berakhir. Kasihnya tidak terbatas dan tidak pernah berakhir. Tema ini mau menjelaskan kepada kita bagaimana penyertaan, penjagaan, dan perlindungan Tuhan yang merupakan kasih dalam kehidupan kita manusia. Kasihnya yang tidak terbatas dan tidak berakhir dalam kehidupan kita manusia, ia nyatakan terlebih lagi kita melihat itu di hari ini. Betapa Tuhan dalam kasihnya yang tak pernah terbatas dan berakhir itu memberi kita kehidupan untuk kita menikmati hari yang baru. Kita masih berjumpa dengan istri, suami, orang tua, anak-anak, saudara-bersaudara. Kita masih diberikan tanggung jawab untuk bekerja dan melakukan semua yang menjadi tugas-tugas dan karya kita. Bahkan juga kita diberikan kekuatan untuk dapat menghadapi, melewati setiap peristiwa, tantangan, persoalan dalam kehidupan kita. Itu menunjukkan bahwa kasihnya kepada kita manusia tidak terbatas dan tidak pernah berakhir. Dan kasih itu pun juga yang kemudian memperlengkapi kita supaya di dalam kehidupan kita menyatakan kasih kita kepada sesama kita dengan tiada melihat apakah dia menguntungkan atau tidak, apakah dia itu perlu dikasihi atau tidak. Tetapi kasih yang dia karuniakan kepada kita dengan tidak melihat dan tidak memperhitungkan salah dan dosa kita, maka kasih itu pun juga yang harus kita wujudkan dalam kehidupan kita dengan sesama kita yang lain. Kasih itu pun juga kita wujudkan di dalam seluruh pengabdian kerja dan karya kita, supaya ketika kita bekerja, maka kita bekerja kalau dengan kasih, ada kejujuran, ada kesetiaan, ada ketaatan untuk dapat menjalankan semua yang menjadi tugas dan tanggung jawab kerja itu. Jika kita pun dalam kehidupan pergaulan bersama dengan sesama ada kasih, maka tentu kita dapat mengampuninya atau mengampuni sesama kita yang mungkin berbuat salah kepada kita, atau menerima sesama kita dalam segala keberadaan hidup mereka tanpa pernah melihat latar belakang mereka seperti apa dan bagaimana. Kalau kasih itu juga kita miliki di dalam kehidupan kita, maka kita dapat untuk mengampuni sesama kita yang lain dengan tidak mengingat-ingat setiap kesalahan atau mungkin juga pelanggaran-pelanggaran yang telah ia lakukan di dalam kehidupannya kepada kita di waktu-waktu yang lalu.
Kasih itu pun juga yang kemudian harus menjadi dasar dalam kehidupan kita dalam melakukan semua yang menjadi tanggung jawab kita. Sebab kasih yang sama yang daripada Allah telah Ia nyatakan di dalam kehidupan kita setiap hari dan bahkan sampai hari ini. Pemirsa channel Klavo Sukacita yang diberkati Tuhan, marilah kita menjalani seluruh kehidupan kita di sepanjang hari ini dengan senantiasa hanya percaya bersandar kepada kasih dan penyertaan Tuhan. Sebab ketika kita hanya percaya dan berharap kepada kasih dan penyertaan Tuhan, maka apapun yang kita buat sekalipun mungkin belum terlihat ada sesuatu yang bagi kita kenyataannya, tetapi dalam pengharapan dan kasih kita kepada Kristus, kita yakin bahwa Allah akan menyediakan itu tepat pada waktunya di dalam kehidupan kita. Dia menyediakan segala sesuatunya tepat pada waktunya dalam kehidupan kita melalui setiap karya, kerja, dan usaha-usaha yang kita lakukan. Karena itu, mari kita meresponi kasih Tuhan yang tidak terbatas dan tidak pernah berakhir dalam kehidupan kita dengan hidup saling mengasihi dan membagikan kasih kita kepada sesama kita tanpa pernah memikirkan, tanpa pernah menuntut timbal balik atau balasan dari orang tertentu kepada kita, dan tanpa pernah memikirkan dalam kehidupan kita apakah ketika kita mengasihi sesama kita ada keuntungannya bagi kita atau tidak. Biarlah di sepanjang hari-hari hidup kita yang kita lewati dan lalui, terlebih secara khusus di hari ini, kita senantiasa menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan, agar Tuhan sajalah yang berperkara dalam kehidupan kita, memimpin, menuntun, menjaga, dan memelihara kita dengan kasih-Nya yang tak pernah terbatas, yang tak pernah berakhir. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu mengingatkan dan mengajarkan kepada kami betapa Tuhan di dalam kasih-Mu yang tak pernah terbatas dan berakhir dalam hidup kami yang sudah kami terima sampai hari ini dan yang telah memampukan kami untuk dapat berkarya dalam hidup kami sampai hari ini, supaya kami juga mewujudkan kasih itu di dalam kehidupan kami dengan sesama kami manusia, terlebih lagi dalam kasih kami kepada Tuhan. Dalam kesetiaan, ketaatan kami hanya mengandalkan Tuhan dan percayakan kuasa-Mu. Biarlah Tuhan berjalan dan melangkah bersama dengan kami dengan kasih-Mu yang tak pernah berakhir dan terbatas itu, supaya kami pun mewujudkan kasih itu dalam kata dan perbuatan kami setiap hari. Demi Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kehidupan kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom, Tuhan memberkati.